Oke, mungkin banyak dari kalian yang belum mengerti tentang market structure atau menyepelekannya. Padahal, dalam trading forex, saham maupun kripto, market structure is the king gitu loh. So, di series ini, gue bakal berbagi tentang mechanical market structure sehingga kalian tahu kenapa kalian bisa SL dan efektifnya kalian TP itu di mana. Seperti yang gue bilang, trading is the hardest way to make easy money. Terserah kalian mau pakai strategi apa, smart money kah, supply and demand, EMA, Fibonacci, dan lainnya. Kalau kalian hatam tentang materi market structure ini, kalian akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama, kalian akan semakin yakin terhadap entry kalian. Karena setelah kalian mapping berulang dan konsisten, akhirnya kalian tahu bahwa market itu bergerak gitu-gitu aja, atau bisa dibilang sejarah terus berulang. Yang kedua, kalian akan mendapatkan RR yang lebih gede. Karena kalian sudah mengerti market dan trade kalian akan menjadi lebih efektif. Jadi kalian semakin tahu tuh untuk meletakkan TP efektifnya itu di mana. Yang ketiga, karena kalian sudah mengerti tentang pergerakan market, itu bakal nge-boost confidence kalian. Sehingga kalian pede tuh untuk nge-hold trade. Itu tuh mungkin hal yang paling susah buat trader yang baru masuk ke market. Lihat hijau dikit TP, takutnya market melawan arah yang udah di mapping sebelumnya. Dengan kalian paham mechanical market structure, kalian akan lebih menghargai hasil dari mapping kalian dan kalian akan semakin lebih konsisten. Alright, gue sini menjelaskannya bakal lebih skematik biar kalian lebih mudah mengerti dan gue lebih enak menjelaskannya. Oke, siapa sih yang nggak pernah ngeliat versi textbook dari market structure atau ya bullish market structure atau uptrend? Nah, ketika dalam uptrend, high itu mendominasi dari low. Maksudnya gimana? Jadi sifat market itu bakalan mencari high yang baru dan mencari low. Buat yang bullish, dia bakalan mendominasi di high. Jadi ketika dia membentuk higher high, dia mencari low yang baru dan ketemu, dia bakalan gerakan selanjutnya bakalan memecahkan atau mematahkan high sebelumnya. Dan gerakan ini disebut dengan growth structure atau meneruskan pergerakan sebelumnya. Nah, kemudian dia bakal mencari low yang baru dan mendapatkan high yang baru lagi. Ini disebut dengan break structure lagi. Nah, simpelnya market bakalan mencari high dan low yang baru terus-menerus. Baik yang mana mendominasi itu tergantung dari sifat marketnya, itu bullish atau bearish. Nah kan, tapi gak mungkin market itu membentuk market structure semulus ini ya. Di dalam market itu lebih kompleks lagi. Jadi poin yang pengen gue ambil di sini, kalian tuh harus pinter membuat swing high dan swing low. Oke, gue contohin. Jadi ketika market membentuk higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Tapi ini ketika kalian sudah mengerti market structure. Ketika kalian belum mengerti market structure, kalian mungkin akan melihat seperti ini. Dia membentuk higher high, higher low, 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 higher high, higher low. Dan kalian udah pede nih. Oh, sekarang trennya bukan bullish lagi, malahan bearish nih. Kalian mencoba untuk ngambil sell dari sini nih. Biasanya kan ada ini udah liquidity, terus ada order block. Ya kalau mau pakai supply and demand juga bisa atau bebas. Nah, ini kan sudah menjelaskan nih. Kayaknya market nih bakalan turun. Maka kalian ngambil sell di sini, kalian sini, dan kalian TP di sini. Nah, kalian tiba-tiba marketnya ngambil SL kalian dan kalian berpikir ini cuma probabilitas dari market aja atau ya udahlah itu cuma market yang nggak jelas aja ya. Sebenarnya bukan. Kalian tuh salah menandakan higher high atau higher low-nya dan juga swing-nya. Karena kalian ini trade di dalam internal market structure. Apa itu internal market structure? Jadi, oke, yang pertama itu kita harus mengerti dulu gimana cara menandain swing high dan swing low. Untuk swing high dan swing high itu apa? Itu adalah harga tertinggi yang menyebabkan swing low. Dan swing low itu apa? Adalah harga terendah yang menyebabkan swing high. Saya lagi nih, ya agak kompleks sih. Jadi nih, dia kan higher high, higher low, higher high. Berarti daerah ini, yang low dan high nih, ini disebut dengan ini swing low, ini swing high. Segala pergerakan di dalam daerah ini, segala pergerakan market di daerah ini, mau dia naik, nih, mau dia turun, naik turun, selama dia belum memecahkan atau menembus higher low-nya, ini masih bullish market. Jadi kalian lebih baik mengambil open buy daripada mengambil open sell. Ya, pokoknya kalian lebih baik ambil buy daripada sell. Nah, ini gini. Dan dia memecahkan high lagi nih. Dan di mana swing high dan swing low yang terbarunya? Swing low-nya itu adalah ketika harga terendah sebelum dia membentuk higher high. Ini kan harga terendahnya di sini nih. Jadi bentar. Nih. Ini sebelum dia membentuk higher high, harga terendahnya sebelumnya di sini dan di sini. Sini kan. Nah, ketika dia membentuk higher high yang baru, harga terendahnya itu di sini. Ya kan? Nih, dapat ya. Jadi gini. Maka swingnya itu di mana? Swingnya di sini dan di sini. Nah,
market tuh bebas mau bergerak kayak gimana, mau gini, gini, ke bawah gini, yang penting tidak memecahkan higher low yang ini, dia masih dalam bullish market structure atau uptrend. Jadi kalian lebih bagus ngambil posisi buy, gitu. Dan gue lanjut untuk posisi downtrend. Oke, kita lanjutkan ke downtrend. Seperti yang gue bilang tadi, market akan selalu mencari high dan low yang baru. Untuk uptrend tadi, yang dimana dominan high-nya. Dan untuk yang downtrend, dimana tuh dominan low-nya. Jadi, ketika market membentuk high, dia akan mencari low yang baru, yang dimana dia memecahkan low sebelumnya. Dan ini pergerakan disebut dengan breakout structure. Dan kemudian dia mencari high yang baru dan low yang baru lagi. Nah, dia terjadi penerusan breakout structure lagi. Seperti itulah untuk downtrend, untuk textbooknya. Tapi, untuk di real marketnya, di real market yang ini, market tuh akan membentuk lebih kompleks lagi. Jadi dia membentuk lower low, lower high, lower low. Dan di dalam ini akan terjadi internal market structure. Dia naik turun, dan membentuk lower low yang baru. Ya, yang tadi udah gue jelasin juga gimana cara membuat swing low dan swing high. Jadi swing high itu adalah harga tertinggi sebelum dia membentuk swing low, dan swing low itu adalah harga terendah sebelum dia membentuk swing high. Nah, di sini tuh kan udah terlihat nih, ini swing high yang pertama dan ini swing low yang pertama. Jadi market membentuk high terus low. Nah, semua pergerakan naik turun ini adalah internal market structure. Jadi ketika dia membentuk uptrend, kalian jangan buy kalau misalnya market structure-nya lagi membentuk bearish. Lebih baik kalian nunggu dia untuk turun dan kalian ngambil sell di sini nih. Nah, ngambil sell di sini. Ini paling aman nih. Soalnya di sini nih ada order block gitu kan. Daripada kalian ketika market lagi downtrend gini kalian paksa untuk kalian buy. Sebenarnya bisa, tapi membentukkan konfirmasi yang lebih banyak lagi dan menentukan win rate yang lebih kecil lagi. Kalau misalnya kalian mengikuti tren, kalian memiliki win rate yang lebih gede, pasti. Jadi ketika begini, ketika dia downtrend, kalian usahakan untuk sell. Dan biasanya banyak orang salah. Kenapa banyak orang bisa salah dalam menentukan market structure? Dia fokus ke bagian kecil ini nih. Yang seperti gue bilang tadi di uptrend, sekarang di downtrend. Jadi ketika ada downtrend, nih kan lower low, lower high, lower low. Dia ngira kalau misalnya ini lower high, ini lower low, lower high. Ya kan? Atau dia membentuk higher high, higher low, higher high. Maka dia kan ngira nih, oh sekarang tren udah berubah nih, sekarang udah uptrend. Jadi dia fokus untuk nge-buy. Misalnya dia mau nge-buy nih, jadi gini, dia lagi, terus udah ada nih konfirmasi semuanya nih. Dia buy di sini, terus dia SL di sini dan TP-nya di sini nih, plus high-nya. Wah, tiba-tiba dia SL. Nah dia bingung kenapa, dia kira itu cuma probabilitas, padahal enggak. Itu yang disebut dengan mismapping lah, atau apa ya, mungkin kalian lebih ke salah membentuk market structure ya. Jadi ketika kalian udah tahu nih ini swing high dan swing low yang pertama, dan ketika dia menembus kita perlu swing high dan swing low yang baru, ya kan? Tadi apa gue bilang, swing high adalah high terakhir sebelum dia membentuk swing low. Nih di sini di dalam internal ini yang mana yang low, yang high terakhir. Yang ini high terakhirnya dan ini low terakhirnya. Maka ini disebut dengan internal market structure. Marketnya bisa bergerak kayak gini. Yang penting jangan menembus yang ini high sebelumnya atau swing high sebelumnya. Swing high yang sekarang, yang lower high ini. Kalau misalnya dia nembus, maka market sudah berubah yang awalnya downtrend menjadi uptrend. Oke, kita lanjutkan ke materi strong dan weak dari high atau low. Oke, di sini gue bakal ngejelasin tentang strong dan weak dari high dan low. Jadi kenapa ini penting? Ini penting untuk gimana kalian cara efektifnya membentuk SL dan TP kalian. Jadi gimana kalian secara efektif meletakkan TP dan SL kalian. Jadi ketika dia uptrend nih, dia lagi bullish market structure, maka high itu menjadi weak dan low itu menjadi strong. Kenapa alasannya begitu? Karena kan udah gue bilang di awal bahwa market itu akan mencari high yang baru dan low yang baru. Nah, ketika market membentuk high yang baru nih, ini high yang baru dari uptrend, maka dia setelah membentuk low yang baru, dia akan membentuk swing high yang baru. Nah, biasanya ketika uptrend, high yang lama itu bakalan dimakan atau ditembus oleh high yang baru. Dan kenapa dia disebut strong? Karena ketika dia menembus yang low, ini maka trennya berubah. Jadi bukan uptrend lagi, melainkan jadi downtrend. Maka ketika kalian ngambil, misalnya kalian ngambil posisi nih. Kalian ngambil posisi, misalnya di sini ada order block nih di sini nih. Misalnya di sini ada order block.
maka kalian ngambil entry-nya di sini di order block-nya, SL-nya itu di low sebelumnya, atau biasanya kita buat beberapa untuk spread. Nah, gini. Ini dan TP-nya bisa dia di high-nya. Jadi ya mungkin buat kalian yang nyaman untuk 2, misalnya gini, misalnya kalian target 1/2, jadi kan cuma 2 gini doang kan. Ini kurang efektif dan error kurang gede kan. Sedangkan kalian bisa mendapatkan lebih gede lagi seharusnya kalau misalnya kalian mengerti dari market structure, bisa 2,4. Oke, gue jelasin lagi di yang ini supaya kalian lebih ngerti lagi. Jadi gini, yang gue bilang tadi, ini ada higher high, higher low, higher high. Maka ini kan disebut dengan swing. Ini swing high, ini swing low. Nah, swing high ini, kalau misalnya di uptrend, swing high itu yang merupakan weak, yang lebih weak daripada yang low. Yang low-nya menjadi yang strong. Kenapa? Ya, seperti tadi alasannya ketika uptrend kan dia lebih dominan high, maka dia menembus high sebelumnya atau memakan high sebelumnya. Karena kalau misalnya dia menembus low sebelumnya, maka ya trennya berubah. Jadi ketika kalian misalnya nih, ketika breakout fracture kan biasanya gue pakai order block, terus ada imbalance di sini, nah sini ada imbalance, ya kan. Nah, gue ngambil pembelian di sini dan SL tuh di sini, di last ini. Di sini, di last low-nya atau last swing low-nya. Biar gue nggak kena liquidity atau segala macamnya. Dan TP-nya itu di ininya, di high sebelumnya. Ini tuh kenapa? Karena ketika kalian cuma target 1/2, 1/3, sedangkan kalau misalnya kalian ikuti market structure, kalian bisa mendapatkan lebih banyak. Makanya tadi gue bilang kalau misalnya kalian mengerti market structure, kalian bisa mendapatkan RR yang lebih gede lagi. Dan kalian udah pede nih, karena kan kalian udah ngerti nih kalau misalnya uptrend, dia nggak bakal tembus higher low-nya, ya karena beberapa tembus sih. Tapi dominannya tidak tembus. Maka kalian akan lebih pede karena kalian sudah mengerti nih kalau misalnya market tuh bakal membentuk high yang baru dan low yang baru, sedangkan untuk uptrend ya high-nya lebih dominan. Jadi kalian lebih pede untuk ngambil trade dan eksekusi trade dan hold trade ya. Jadi ini untuk uptrend, untuk downtrend-nya. Nah, untuk downtrend-nya ya sama aja. Ketika downtrend yang lebih mendominasi adalah low-nya. Jadi low-nya tuh bakalan lebih weak daripada high-nya lebih strong. Karena ketika untuk downtrend ya, dia mencari low yang baru. Ketika dia menembus high kayak gini, maka trennya berubah kan. Makanya ketika downtrend kita tuh ngambil sell di order block sini. Terus sini ada order block nih. SLS ini TP-nya di bawah sini. Gitu. Untuk yang ini juga yang di reality market sama aja. Yang pertama itu kalian menentukan swing high dan swing low-nya. Kalau misalkan udah tahu nih swing high dan swing low-nya, ya udah. Kalian tinggal ngambil posisi di mana kalau misalnya dia internal market structure, kalian lebih memilih menunggu dia menjadi downtrend bukan pas uptrend. Jadi kan biasanya itu market tuh kan nyari ke bawah, terus dia pas mau ngambil pullback ke atas, dia tuh lagi membentuk uptrend kecil-kecilan di internal market structure. Setelah itu dia baru berganti ke downtrend. Maka setelah itu kalian cari nih. Biasanya tuh di sini. Di sini ada nih, kalian tinggal sell. Misalnya sini nih ada di sini order block nih. Begitulah. Contoh. Kalian tinggal buat SL di sini dan TP-nya di sini atau di sini. Nih. Gitu. 1/2,8 sama aja. Ya pokoknya kalian mengerti kalau misalnya kalian naruh SL itu di last swing low dan TP itu di last swing high untuk mendapatkan probabilitas lebih tinggi lagi. Dan jangan lupa ketika dia sudah 1/2, kalian harus buat BEP. Gitu. Ini bakalan meningkatkan probabilitas win rate kalian dan meningkatkan kualitas setup kalian kalau misalnya kalian mengerti semua ini. Mungkin ini aja untuk episode pertama. Ntar gue contohin di real market. Alright, di sini gue pakai contoh Euro AUD. Jadi di sini kita fokus untuk mencari swing high, swing low, dan higher high, higher low dulu, dan lower high, lower low-nya lah. Kita fokus di episode 1 itu kita fokus situ aja deh. Gak usah banyak-banyak, gak usah banyak tingkah, gak usah muluk-muluk. Jadi dari mana ya? Dari sini aja deh. Nah, di sini tuh kan kelihatan nih polanya nih. Dia membentuk low, terus dia membentuk high, membentuk low, membentuk high. Ya kan? Nah, ini swing high sebelumnya, ini swing low sebelumnya. Karena dia terpatahkan, maka ini menjadi swing high selanjutnya, ini menjadi swing low selanjutnya. Terus dia patah lagi ke atas sini, menjadi swing high, ini menjadi swing low. Nah, ini bisa kita bilang menjadi
higher high, ini higher low. Oke. Ini higher high, ini higher low. Dia bentuk higher high lagi, dia bentuk higher low lagi, dia bentuk higher high lagi, dan dia membentuk higher low lagi. Nah, terus di sini dia membentuk higher high lagi nih. Nah, bentuk higher high lagi, dan dia membentuk higher low lagi di sini. Dia pull back sebelum naikkan ke atas kan. Aduh. Kenapa gitu? Aduh. Bentar. Ini higher low. Nah, ternyata dia nggak kuat nih. Dia mau naik ke atas sini, dia nggak kuat. Dia malah jatuh. Bam, bam. Udah. Ini kan dipatahin nih. Ini kan dipatahin nih. Higher low sebelumnya atau swing low sebelumnya. Ini gua hapus dulu kan udah tahu nih kan. Ini jadi higher low. Ini dia dipatahkan kan. Maka ini menjadi lower high. Ini menjadi lower low. Dan kita lihat aja, ini menjadi low selanjutnya, swing low selanjutnya, ini menjadi swing high selanjutnya. Ya kan? Ini ada internal market structure, kemudian dia menembus, maka ini menjadi lower high selanjutnya, dan ini menjadi lower low selanjutnya. Jadi gini. Nah, ini menembus ini, dan dia membentuk higher high, malah membentuk higher high karena dia menembus lower high, jadi membentuk higher high. Bisa dibilang trend change lah. Nah, sekarang gimana marketnya bakalan bergerak? Menurut gua, marketnya bakalan mencari higher low lagi sebelum melakukan higher high. Kalau dia tidak menembus lower low ini, gitu. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Yang penting kalian ngerti dulu lah gimana cara membentuk swing high dan swing low. Untuk strategi entry-nya nanti aja. Oke, gua lanjut. Alright, di contoh kedua kita pakai pair kesukaan orang Indonesia yaitu XAUUSD. Gua nggak tahu kenapa semua orang Indonesia suka buat XAUUSD. Oke, di sini kita nggak usah muluk-muluk, kita cuman mapping untuk mencari swing high dan swing low-nya. Jadi yang pertama itu kita cari swing high-nya. Nih, ini swing high, terus dia mencari swing low, terus dia malah mematahkan swing high-nya. Maka sini disebut dengan swing low. Terus dia balik lagi dan mematahkan swing high-nya, maka sini disebut swing low. Nih, gue tandain ya. Ini kan swing high. Dipatahkan, maka yang terbawah ini disebut dengan swing low. Terus ini dipatahkan lagi, maka yang bawah ini disebut dengan swing low. Nah, ini jadi swing high. Ini kan dipatahkan nih di sini nih. Dipatahkan di sini nih. Ini menjadi swing low. Terus dia pull back ke atas, ini menjadi swing high. Terus dia naik lagi nih kan ke atas, ini menjadi swing high. Terus dia pull back, ini menjadi swing low. Ya kan? Ini dia terus ke bawah. Maka ini menjadi swing low yang baru. Terus dia pull back ke atas, shred. Inilah, ini menjadi swing high yang baru. Terus ini menjadi swing low yang baru. Terus kita lihat lagi terus, dia pull back ke atas ini menjadi swing high yang baru. Oke, apa tujuan kita menandai swing high dan swing low? Ini mungkin yang untuk next episode. Itu tuh untuk gimana kita cara entry untuk SL dan TP-nya. Misalnya gini nih, ini kita ngambil, ini kan lagi uptrend. Lagi uptrend sekarang berubah menjadi downtrend. Nah, ketika downtrend, kita tuh entry-nya pasti sell. Kalian jangan pernah ketika downtrend nih, wah, kalian pede nih, tiba-tiba dia naik ke atas sini kan, terus kalian buy di sini, bam, SL sini, dan kalian, wah, ini kalau misalnya dia balik ke atas, kalian berangan-angan 1/13, wah gila, gue langsung jadi orang kaya. Ya goblok. Karena kan market structure itu dilihat ketika kita bukan memprediksi, tapi reaksi terhadap market berikan kepada kita, gitu. Nah, misalnya gini nih, ini kan kita sell nih kan. Dia bentuk swing low dan dia mematahkan swing low, dia kan pullback ke atas. Nah, biasanya gua bakalan entry tuh di sini. Ini kan termasuk order block. Nah, dia. Ini adalah order block. Ini order block. Ini order block, ini ada imbalance di sini. Maka gua bakal ngentry di sini. Seperti gue bilang, gunanya swing low dan swing high. Ini kalau misalnya downtrend, maka swing high menjadi SL. Dan ini kan kita dapat nih, swing high-nya menjadi SL, swing low-nya nih menjadi TP. Nah, dia bakal TP di sini, gitu. Kemudian dia kemudian dia menembus swing low-nya, terus dia mencari swing high-nya di sini, terus dia swing low lagi, pecah lagi, ini di swing low, dan dia belum memecahkan swing high-nya. Nah, kalau misalnya dalam posisi gini, gue nggak bakal trade, dan gue belum trade sih dari kemarin gara-gara ya gue lagi aktif di rumah sakit, disuruh check up dan segala macamnya.
Kalau misalnya kalian di bawah tekanan, jangan trade. Karena ketika kalian menaruh harapan di trade, itu kalian jatuhnya berjudi. Oke, secara simpelnya begitu. Jadi apa gunanya kalian menandakan swing high dan swing low? Itu untuk menetapkan SLNTP kalian dan memperlancar strategi kalian dan kalian membuat kalian makin pede. Oke, selanjutnya kita bakalan bicara tentang cara karakter, terus tipe-tipe gimana cara orang mapping. Oke, kalau misalnya ini membantu, silakan subscribe. Dan kalau misalnya kalian mau orang terbantu juga, silakan share video ini. Oke, gua Yuti, and see you on the next episode. Goodbye.